Istana Pulau Es, Jilid 7 Bagian 1. Hu Teksan maklum bahwa orang itu sengaja mempergunakan nama Istana Kaisar untuk menggertak kalau ada niat jahat hendak merampok kereta. Maka ia tersenyum dan berkata, harap Cui tidak usah khawatir. Aku, orang Sihu, bukanlah perampok. Maka tidaklah perlu Cui menyebut nama Istana Kaisar. Hahaha. Akan tetapi pemimpin Piausu itu cepat berkata dengan suara tegas, kami harap Hu Sicu tidak menertawakan kami. Karena sesungguhnya lah, bahwa yang kami kawal adalah barang-barang sumbangan dari para pedagang dan pembesar daerah kami untuk Kaisar. Tertariklah hati Hu Teksan. Ia adalah seorang panglima, dan bahkan seorang yang mempunyai kedudukan cukup penting di kota raja, sebagai pembantu Menteri Kam. Maka cepat dia bertanya, maafkan kalau tadi aku salah duga. Akan tetapi, ada terjadi urusan apakah di kota raja, maka para pedagang dan pembesar mengirim sumbangan kepada Kaisar? Agaknya Samui telah lama meninggalkan selatan. Pimpinan Piausu itu berseru heran. Kota raja telah ramai dan dalam keadaan pesta pora, karena Kaisar akan merayakan pernikahan seorang di antara putri-putri istana. Siapakah yang tidak mendengar bahwa Kaisar akan menghadiahkan putri tercantik, kembangnya istana, Putri Song Hong Kui, kepada Raja Yu Chen. Oh, Susiok, kau, kenapakah? Tiba-tiba Teksan meloncat turun dari kudanya, dan menangkap kendali kuda yang diduduki Han Qi. Karena tiba-tiba saja, pemuda itu duduk miring di atas kudanya, dan kudanya hendak lari karena kendalinya tidak dikuasai Han Qi. Tidak apa-apa. Han Qi berkata, ia sudah dapat menguasai kembali hatinya yang terguncang hebat mendengar keterangan Piausu itu. Akan tetapi wajahnya menjadi pucat sekali dan dahinya berkeringat. Mari, kita melanjutkan perjalanan secepatnya. Hu Teksan masih merasa heran menyaksikan pemuda itu yang tiba-tiba menjadi pucat dan muram wajahnya. Akan tetapi dia tidak berani bertanya. Dan mendengar ajakan Han Qi, dia berkata, rombongan Piausu ini mengawal barang-barang sumbangan untuk istana. Sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka menyelamatkan barang-barang ini sampai ke istana. Sebaiknya, kita melakukan perjalanan bersama mereka. Alasan itu kuat sekali, dan Han Qi, yang tidak ingin terbuka rahasia hatinya, mengangguk. 7 orang Piausu itu girang sekali ketika mendengar pengakuan Hu Teksan, bahwa dia adalah seorang panglima Sung dan hendak memperkuat pengawalan atas barang-barang yang hendak disumbangkan kepada Kaisar. Maka berangkatlah rombongan yang kini terdiri dari 10 orang itu. Di sepanjang perjalanan, Maya mendapat kenyataan betapa terjadi perubahan besar sekali atas diri Han Qi. Dia membenci pemuda yang dianggapnya sombong itu. Akan tetapi entah mengapa, dia selalu memperhatikan Han Qi. Tanpa disadarinya, dia selalu memandang dan memperhatikan pemuda yang dibencinya itu, sehingga 8 orang teman seperjalanan yang lain seolah-olah tidak tampak lagi olehnya. Karena selalu menaruh perhatian secara diam-diam inilah, yang membuat Maya dapat melihat perubahan hebat atas diri Han Qi. Pemuda itu kelihatan murung sekali, dan seperti bunga Melayu yang mengering kekurangan air. Pemuda itu tidak lagi mau bercakap-cakap. Selalu menjauhkan diri di waktu mereka beristirahat, duduk menjauh, lalu termenung dengan alis berkerut. Bahkan Han Qi jarang sekali mau makan kalau tidak didesak-desak oleh Teksan, yang juga merasa heran dan khawatir akan keadaan pemuda itu yang selalu mengelak kalau ditanya. Di waktu malam, Maya melihat betapa Han Qi tidak pernah tidur. Duduk melamun menggigit kuku jari tangan, atau menggigiti sebatang rumput yang dicabutnya dari dekat kaki. Bahkan seringkali Maya mendengar dia menarik napas panjang dan mengeluh lirih. Keluhan yang mengandung rintihan, seolah-olah pemuda itu merasa berduka sekali. Rasa duka yang ditahan-tahan dan hendak disembunyikan dari orang lain. Kadang-kadang Maya melihat pemuda itu mengusapkan punggung tangannya ke depan mata, sehingga ia dapat menduga bahwa pemuda itu telah menangis, sungguh pun tak pernah ia dapat melihat air matanya. Memang amat berat penanggungan yang diderita di hati Han Qi. Ketika mendengar penuturan Piausu tentang hendak dinikahkannya Putri Song Hong Kui, seolah-olah ada petir menyambar kepalanya. Langsung memasuki jantung, menghanguskan hati, dan menghancurkan perasaannya. Hong Kui, kekasihnya itu,
akan dikawinkan dengan Raja Yu Chen. Membayangkan wanita satu-satunya di dunia ini yang dicintanya sepenuh hati dan nyawanya menjadi istri orang lain, membuat Han Qi merasa tertusuk perasaannya dan ia seolah-olah kehilangan gairah hidup. Kalau saja Hong Kui adalah seorang gadis biasa, tentu dia tidak akan segelisah itu. Kalau sudah sama mencinta, tentu dia akan dapat mengajak Hong Kui pergi jauh meninggalkan segala keruwetan dunia. Akan tetapi Hong Kui adalah seorang putri kaisar. Mencintanya saja sudah merupakan hal yang langka. Meminangnya akan merupakan hal yang amat sukar, dan dia hanya dapat mengandalkan bantuan Menteri Kam. Kini Hong Kui sudah dijodohkan dengan orang lain. Bukan sembarang orang, melainkan Raja Yu Chen sendiri. Bagaimana mungkin ia akan dapat berdaya memiliki kekasihnya? Mengajaknya lari? Tidak mungkin. Abis, apa yang akan ia lakukan? Han Qi tidak dapat menjawab pertanyaannya sendiri, dan dia makin gelisah, berduka, dan putus harapan. Keadaan Han Qi yang makin pucat dan makin berduka, serta wajahnya yang selalu murung itu, mendatangkan perasaan aneh sekali di hati Maya. Kini melihat keadaan pemuda itu, lenyap sama sekali rasa benci di hati gadis cilik ini, berubah menjadi perasaan iba dan khawatir. Ia seakan-akan terseret ke dalam lembah duka, terbawa oleh arus kedukaan yang ditimbulkan Han Qi. Berkali-kali secara berbisik-bisik ia bertanya kepada Hu Texan. Namun Panglima ini pun tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda itu kelihatan begitu bersedih. Untuk bertanya, dia tidak berani. Sebagai seorang yang berpengalaman, Hu Texan maklum bahwa seorang pemuda aneh seperti Han Qi, kalau menyimpan rahasia, biar dipaksa sampai mati sekalipun tidak akan membuka rahasianya itu. Dan kalau ditanya, tentu akan menimbulkan ketidaksenangan. Maka dia hanya memandang dengan khawatir, diam-diam mengambil keputusan untuk melaporkan sikap Han Qi yang penuh duka itu kepada gurunya kelak. Malam itu, rombongan terpaksa bermalam di dalam sebuah hutan yang besar karena hujan turun sebelum mereka dapat keluar dari hutan mencapai sebuah dusun. Untung bagi mereka, bahwa di hutan itu terdapat pegunungan karang yang banyak guanya, sehingga mereka dapat berteduh di dalam gua sambil mengobrol di dekat api unggun. Beberapa orang di antara mereka memasak air dan menghangatkan bekal makanan. Hujan telah mereda dan akhirnya terhenti sama sekali ketika rombongan itu mulai makan. Seperti biasa, Hu Texan dan Maya mendapat bagian dari mereka. Akan tetapi kembali Han Qi tidak mau makan. Malah keluar dari gua dan duduk menyendiri di atas batu di bawah pohon. Dia duduk melamun di bawah sinar bulan yang mulai muncul. Setelah awan abis menimpa bumi menjadi air hujan dan angkasa menjadi bersih membiru. Hawa udara malam itu amat dingin, sehingga hawa dingin masih terasa oleh mereka yang duduk dekat api unggun di dalam gua. Namun Han Qi duduk termenung tanpa membuat api unggun, dan dia tidak kelihatan kedinginan. Hal ini adalah karena Han Qi telah memiliki sinkang yang amat kuat di tubuhnya, sehingga dia dapat membuat tubuhnya terasa hangat melawan hawa dingin dari luar tubuh. Biarpun sedang melamun dan semangatnya seperti melayang-layang jauh, namun panca inderanya yang terlatih itu membuat Han Qi sadar bahwa ada orang melangkah mendekat dari belakangnya. Langkah yang ringan, namun bukan langkah seorang musuh. Maka dia diam saja, biarpun seluruh urat saraf di tubuhnya, seperti biasa, siap menghadapi segala bahaya. Paman Han Qi. Alis Han Qi berkerut makin dalam, sehingga sepasang alis itu seperti akan bersambung. Kiranya Maya yang datang, dan panggilan itu benar-benar menambah panas hatinya yang sedang mengkal. Selama dalam perjalanan semenjak percekcokan mereka dahulu, gadis cantik itu tidak pernah menegurnya. Bahkan tidak pernah mau memandang langsung, dan cepat-cepat membuang pandang matanya kalau kebetulan pandang mata mereka bersilang. Anak yang manja, nakal, galak, dan angkuh. Akan tetapi sekarang tiba-tiba datang dan memanggilnya paman. Aku bukan pamanmu, lupa lagi kah engkau? Han Qi berkata ketus, tanpa menoleh. Akan tetapi Maya melanjutkan langkahnya dan kini berdiri di depan Han Qi yang duduk di atas batu, menunduk. Memang kita orang lain, biarlah ku sebut saja namamu. Han Qi, aku datang membawa makanan untukmu. Makanlah. Han Qi terkejut dan terheran, sehingga di luar kesadarannya ia mengangkat muka memandang. Gadis cilik ini benar-benar amat cantik jelita.
Masih kecil sudah jelas tampak kecantikannya. Wajah yang tertimpa sinar bulan itu demikian cantik, seperti bukan wajah manusia. Pantasnya seorang bidadari, dan Maya berdiri menunduk, memandangnya dengan sikap seorang ibu terhadap seorang putranya, dengan sikap hendak menghibur. Panas rasa perut Han Qi dan ia menjawab ketus. Aku tidak mau makan. Kalau aku ingin makan, masa aku menanti kau datang membawakan makanan untukku? Pergilah dan bawa makanan itu. Kau makan sendiri. Han Qi merasa pasti bahwa jawaban ini tentu akan membuat marah gadis cilik yang galak itu. Dan memang demikian yang ia kehendaki agar bocah ini segera pergi, tidak mengganggu dia yang sedang melamun. Akan tetapi sungguh mengherankan, Maya tidak menjadi marah. Tidak melangkah pergi, masih berdiri di situ memegang mangkuk makanan. Bahkan terdengar ia berkata lirih, Han Qi, engkau selalu berduka. Tidak makan, tidak tidur. Wajahmu pucat, tubuhmu kurus, dan engkau selalu muram dan layu. Mengapakah? Han Qi merasa makin jengkel. Bocah ini benar-benar lancang mulut. Bocah seperti dia ini berani bertanya-tanya tentang urusan yang menjadi rahasia hatinya. Kalau dia tidak ingat bahwa anak perempuan yang berdiri di depannya ini adalah Putri Raja Khitan, tentu sudah ditamparnya. Engkau cerewet benar. Pergilah dan jangan tanya-tanya hal yang tiada sangkut pautnya dengan dirimu. Ia membentak lirih agar jangan terdengar oleh orang-orang lain di dalam gua. Di dunia ini tidak ada peristiwa yang aneh. Segala yang terjadi adalah wajar. Siapa yang memaksa kita harus bersuka atau berduka? Yang telah terjadi tetap terjadi. Peristiwa yang sudah terjadi merupakan hal yang telah lewat dan tidak mungkin dapat diubah lagi. Seperti lewatnya matahari dari timur kemudian lenyap di barat. Tergantung kepada kita bagaimana menerima terjadinya peristiwa itu. Mau diterima dengan duka atau dengan suka, tidak ada yang memaksa dan tidak akan mempengaruhi atau mengubah kejadian itu. Karena itu, mengapa berduka? Muka yang berduka tidak sedap dipandang. Daripada menangis, lebih baik tertawa. Daripada berduka, lebih baik bersuka kalau keduanya tidak mengubah nasib. Han Qi meloncat bangun seolah-olah kepalanya disiram air es. Ia memandang gadis cilik itu dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Hampir tidak percaya bahwa kata-kata yang keluar tadi adalah ucapan Maya. Kau, sekecil ini, sudah berpendapat sedalam itu? Maya tersenyum, girang melihat betapa ucapannya seolah-olah menyadarkan Han Qi dari alam duka. Aku hanya mendengar wejangan mendiang ayah, pamanku Raja Khitan. Akan tetapi wejangan itu menjadi peganganku ketika aku dilanda malapetaka dan sengsara. Ayah bundaku telah tiada, Raja dan Ratu Khitan yang menjadi ayah bunda angkat, dan yang kucinta melebihi ayah bunda kandungku sendiri yang tak pernah ku kenal, telah gugur semua. Kerajaan Khitan hancur, semua milikku, semua keluargaku terbasmi habis. Adakah kesengsaraan yang lebih hebat daripada yang kualami? Namun aku tidak terpendam atau tenggelam dalam kedukaan seperti engkau. Karena aku berpegang kepada wejangan Raja Khitan tadi. Biar aku menangis dengan air mata darah, semua milikku takkan kembali. Semua keluargaku takkan hidup lagi. Maka, perlu apa menangis? Sejenak Han Qi memejamkan matanya, dan teringatlah ia akan semua nasihat dan wejangan Bu Kesiansu, gurunya. Terbukalah mata hatinya dan sadarlah dia, betapa selama ini ia benar-benar telah bersikap bodoh dan lemah. Ia terharu sekali, dan tiba-tiba ia memegang pinggang Maya dengan kedua tangan, mengangkat tinggi-tinggi tubuh Maya sambil tertawa bergelak. Hahaha, seorang paman baru sadar setelah mendengar nasihat keponakannya. Betapa lucunya, terima kasih, Maya, anak manis. Terima kasih banyak. Akan tetapi tubuh Maya meronta dan kedua kakinya menendang-nendang marah. Turunkan aku bukan anak kecil. Han Qi tersenyum dan menurunkan tubuh Maya. Benar-benar anak ini luar biasa sekali. Sikapnya aneh, kadang-kadang bersikap seperti orang dewasa. Dan aku bukan keponakanmu. Ingat, Han Qi, engkau bukan pamanku, melainkan sahabatku. Sahabat baik. Nah, makanlah. Han Qi duduk di atas batu sambil tersenyum. Menerima mangkuk itu dan makan dengan lahapnya. Maya pergi dari situ dan kembali lagi membawa makanan lebih banyak,
yang semua disikat habis oleh Hanki. Pemuda itu baru sekarang merasa betapa lapar perutnya dan betapa tubuhnya amat membutuhkan makanan. Kemudian, setelah minum air dan arak yang disediakan Maya sehingga perutnya terasa penuh kekenyangan, dia merebahkan diri telentang dan tidur pulas. Dia tidak tahu betapa Maya duduk di dekatnya, memandang wajahnya sambil tersenyum puas. Tidak tahu betapa Maya membuat api unggun tidak jauh dari situ sebelum meninggalkannya, masuk ke dalam gua untuk tidur ditemani Hu Teksan. Semenjak malam itu, Hanki dapat menguasai dirinya lagi. Dia makan dan tidur seperti biasa sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Tidak lagi kehilangan semangat sehingga wajahnya tidak pucat lagi. Tubuhnya juga pulih. Kini hubungannya dengan Maya menjadi baik dan bahkan akrab. Seringkali mereka duduk bercakap-cakap, dan Hanki menceritakan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa di dunia Kangou, atau kadang-kadang memberi petunjuk ilmu kepada gadis cilik itu. Akan tetapi tak mungkin dia dapat melupakan hal yang mengecewakan hatinya, yaitu tentang Putri Sung Hongkui yang akan dikawinkan dengan Raja Yuchen. Kalau teringat kepada kekasihnya, mau tidak mau Hanki termenung. Hanya kelincahan Maya saja yang selalu membuyarkan kedukaan ini dan mendatangkan kegembiraan di hatinya. Sementara itu, rombongan telah melakukan perjalanan jauh. Dan pada suatu hari, mereka memasuki sebuah hutan besar di sebelah utara tapal batas kota raja. Hutan ini sudah lama terkenal sebagai daerah yang berbahaya, karena di situ seringkali dihuni oleh perampok-perampok ganas yang menghadang perjalanan yang menghubungkan kota raja dengan daerah utara. Hu Teksan yang mengenal daerah ini segera memperingatkan para piausu. Para piausu itu tertawa dan berkata, setelah kami ditemani oleh Hu Chiangkun, masa perlu takut menghadapi gangguan perampok? Nama Jin Tu Piao Kiok bukan tidak terkenal di antara kaum Liok Lim dan Kang O. Sungguh kebetulan sekali kami bertemu dengan Chiangkun. Pertemuan yang menguntungkan kedua pihak, karena kita dapat bekerja sama saling bantu, bukan? Keselamatan barang kawalan kami, dan keselamatan dua orang keluarga Chiangkun, dapat sama-sama kita lindungi. Mendengar ini, Hu Teksan hanya mengangguk-angguk. Di hatinya merasa geli, sebab ia tahu bahwa para piausu ini memandang rendah kepada Kam Hanki, yang dianggapnya sebagai orang yang patut dilindungi. Dengan pendengarannya yang tajam sekali, Hanki yang berada agak jauh dari mereka juga mendengar kata-kata pemimpin piausu. Akan tetapi dia tidak peduli dan melanjutkan percakapannya dengan Maya sambil menjalankan kuda perlahan-lahan. Matahari telah naik tinggi ketika mereka tiba di sebuah tikungan. Dan tiba-tiba terdengar suara lengkingan-lengkingan panjang dari depan, kanan, dan kiri tempat itu. Para piausu cepat menghentikan kereta kawalan mereka, mencabut golok dan siap. Karena mereka maklum bahwa suara itu adalah tanda-tanda yang dikeluarkan oleh para perampok. Dengan golok di tangan, 7 orang piausu itu kelihatan gagah sekali. Golok mereka terbuat daripada perak, mengkilap putih tertimpa sinar matahari. Tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan memegang golok melintang depan dada. Kedua kaki berdiri tegak di kanan kiri agak melebar. Mata mereka bergerak-gerak mengerling ke kanan kiri penuh kewaspadaan. Melihat semua piausu telah turun dari kuda, Hu Teksan juga meloncat turun dan menggiring semua kuda mereka ke pinggir, mencancangnya pada pohon. Kam Hanki bersikap tidak peduli, malah membawa kudanya ke kanan, meloncat turun, dan duduk di atas batu di bawah pohon dengan kepala menunduk. Maya memandang tegang kepada para piausu. Gadis cilik ini pun maklum bahwa tentu akan terjadi serbuan para perampok. Maka dia juga turun dari kuda, mengikat kendali kudanya dan kuda Hanki di pohon, kemudian ia berdiri tak jauh dari Hanki. Jantungnya berdebar, karena dia ingin sekali melihat bagaimana sepak terjang Hu Teksan dan Hanki. Akan tetapi dia kecewa melihat Hanki sama sekali tidak ambil peduli, bahkan kini pemuda itu menundukkan mukanya seperti orang mengantuk. Suara suitan melengking makin berisik dan dekat. Kemudian muncullah 20 orang lebih yang dipimpin oleh seorang laki-laki berjubah berwarna merah. Mukanya berewok, matanya lebar dan liar seperti mata singa. Berbeda dengan para anak buahnya yang semua memakai topi kain dikerudungkan di atas kepala sampai menutupi leher, pemimpin itu sendiri tidak bertopi. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang.
Kalau semua anak buahnya memegang senjata pedang, golok, atau tombak, si pemimpin ini bertangan kosong dan sikapnya angkuh sekali. Hu Texan yang melihat dandanan para perampok segera dapat menduga bahwa mereka bukanlah perampok-perampok biasa, melainkan pasukan yang terlatih, pasukan yang memakai pakaian seragam. Dia tidak tahu dan tidak dapat menduga, entah dari mana datangnya pasukan itu yang kini telah menjadi gerombolan perampok. Akan tetapi Maya dapat mengenal mereka sebagai suku bangsa Krait yang terkenal ganas dan kejam kalau sudah berperang melawan musuh. Dan memang dugaan Maya ini benar. Pasukan yang kini telah berubah menjadi gerombolan perampok itu adalah bekas pasukan Krait yang terpukul hancur oleh pasukan Mongol. Sisa pasukan yang cerai-berai itu kemudian dipimpin oleh kakek brewok ini dan menjadi gerombolan perampok yang ganas. Hahaha, segerobak benda-benda berharga yang berat, dan dijaga oleh 7 orang Piausu Jin Tu Piau Kiok. Bagus, bagus. Selain kami dapat bertanding secara menggembirakan, juga akan mendapat hadiah segerobak harta. Kakek brewok berjubah merah itu tertawa bergelak. Pemimpin Piausu melangkah maju, menjura dan berkata, "Maaf, sobat, kami adalah Piausu Jin Tu Piau Kiok yang selamanya tidak pernah bentrok dengan sobat-sobat dari Liok Lim. Karena kami tidak pernah mendengar namamu, maka tidak tahu dan lewat tanpa memberi kabar lebih dulu. Harap suka memaafkan dan suka memperkenalkan namamu agar kami dapat mengirim bingkisan kehormatan. Aku yang memimpin rombongan ini dan namaku adalah Cikan." Si brewok itu mengelus jenggotnya yang pendek akan tetapi memenuhi mukanya itu. Tangan kirinya bertolak pinggang. Ia mengangguk-angguk dan berkata dengan suara nyaring. Matanya yang lebar melirik-lirik ke arah kereta, kemudian ke arah Maya yang berdiri tenang. Bagus, bagus. Jin Tu Piau Kiok memang dapat menghargai persahabatan. Kami pun bukan orang-orang yang tak tahu kebaikan orang. Maka kami tidak akan mengganggu kalian, asal kalian meninggalkan kereta dan gadis itu untuk kami. Nyawa kalian 9 orang ditukar dengan segerobak benda mati dan seorang gadis kecil mungil. Sudah cukup adil dan menguntungkan bagi kalian, bukan? Jawaban ini tentu saja merupakan jawaban yang sengaja mencari perkara. Maka Cikan, pemimpin Piausu itu, menjadi merah mukanya. Dengan sikap gagah ia berkata, agaknya kalian hendak memilih jalan keras. Baiklah, perkenalkan namamu dan nama gerombolanmu sebelum kami mengambil keputusan atas permintaanmu tadi. Si brewok kembali tertawa sambil menengadahkan mukanya ke langit. Hahaha, pantas kalau kalian belum mengenalku. Memang perang dan kekacauan yang mengubah kami menjadi begini. Aku adalah bekas perwira pasukan Krait, dan mereka ini adalah anak buahku. Ah, kalau begitu lebih baik lagi. Sebagai seorang perwira Krait yang tidak memusuhi kerajaan Sung, tidak boleh engkau mengganggu barang kawalanku. Hendaknya diketahui bahwa barang-barang ini adalah barang sumbangan dari pedagang dan pembesar setempat untuk pernikahan putri kaisar dengan Raja Yuchen, kata Cikan yang hendak menggunakan nama kerajaan Sung dan Yuchen untuk mengundurkan orang-orang Krait itu tanpa pertempuran. Akan tetapi pemimpin rombongan Piausu ini kecelik, karena orang berewokan itu tertawa bergelak mendengar ucapannya dan menjawab, "Kebetulan sekali kalau begitu, bangsa Yuchen adalah musuh kami, dan kerajaan Sung bukanlah sahabat kami. Serahkan saja gerobak dan gadis cilik itu, dan kalian boleh pergi dengan aman." Perampok busuk, Cikan menjadi marah sekali. Dan tampak sinar berkilauan ketika golok peraknya menyambar ke arah leher si brewok, mengeluarkan angin yang berdesingan bunyinya. Kakek bangsa Krait itu sambil tertawa memiringkan tubuhnya, dan tangan kirinya bergerak cepat menangkis ke arah sinar putih itu dengan jari terbuka. Krekek, Cikan terkejut bukan main. Dan sambil berseru kaget ia meloncat ke belakang, memandang golok peraknya yang sudah patah. Dia adalah murid kepala dari Jin Tu Piau Kiok. Akan tetapi dalam segebrakan saja, orang Krait itu telah mematahkan goloknya hanya dengan tangkisan tangan kosong. Sekarang dapat dimengerti mengapa bekas perwira Krait itu berani maju dengan tangan kosong. Kiranya tangannya itu memiliki keampuhan melebihi golok atau pedang. Hahaha, bangsa Piausu rendahan berani membantah perintahku. Orang brewok itu berkata sambil tertawa.
Aku adalah Ganya, jagoan Krait yang belum pernah bertemu tanding. Para Piausu menjadi gentar. Akan tetapi mereka tentu saja tidak akan menyerahkan gerobak yang mereka kawal dan akan melindunginya dengan nyawa mereka. Adapun Hu Texan, yang menyaksikan kelihayan orang Krait yang bernama Ganya itu dan mendengar namanya, teringatlah ia. Karena ketika ia menjadi panglima di Yuchen, pernah ia mendengar nama ini yang kabarnya memiliki kepandaian hebat dan tenaga yang luar biasa. Ia maklum bahwa para Piausu takkan mampu menang menghadapi orang kuat itu. Maka ia meloncat maju dan membentak. Manusia sombong, akulah lawanmu. Sambil meloncat, Hu Texan sudah mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sebuah kipas. Sebagai murid Menteri Kam Leong, tentu saja ia mewarisi ilmu silat yang ampuh ini. Di antara keturunan suling emas, yang menuruni kedua ilmu silat sakti pendekar itu hanyalah Menteri Kam Leong, yaitu ilmu silat suling emas Pat Sian Kiam Sut atau ilmu pedang delapan dewa, dan ilmu silat Lo Hai San Hoat atau ilmu kipas pengacau lautan. Karena kedua ilmu ini adalah ilmu yang hebat-hebat dan sukar dipelajari, maka Hu Texan hanya memperdalam ilmu kipasnya saja, sehingga dia menjadi seorang ahli ilmu silat kipas Lo Hai San Hoat. Ilmu silat Lo Hai San Hoat ini bukanlah ilmu sembarangan. Biarpun hanya dimainkan dengan sebuah kipas, namun kipas itu lebih berbahaya daripada senjata tajam yang bagaimanapun juga. Gagang dan batang-batang kipas itu merupakan alat-alat penotok jalan darah yang banyak jumlahnya. Sedangkan kain kipasnya sendiri dapat dikebutkan dan mendatangkan angin yang mengacaukan lawan. Terbuka maupun tertutup, kipas itu dapat menjadi alat penyerang maupun penangkis yang ampuh. Apalagi kalau dimainkan oleh seorang ahli seperti Hu Texan yang memiliki ilmu kepandaian hebat. Begitu melihat senjata aneh ini menyambar, Ganya berseru kaget. Sebagai seorang berilmu tinggi, dia pun sudah mengerti akan kehebatan lawan. Maka tidak seperti tadi, kini dia sama sekali tidak berani menangkis. Hanya mengelak kemudian kedua tangannya bergerak. Yang kiri menangkis lengan lawan yang memegang kipas, karena dia tidak berani menangkis kipasnya. Yang kanan mencengkeram ke arah muka lawan. Gerakannya cepat dan mantap, tanda bahwa kepandaiannya memang tinggi dan tenaganya besar. Melihat cara lawan mengelak dan balas menyerang, Hu Texan berlaku hati-hati. Dia maklum bahwa lawannya memang benar-benar hebat. Maka ia membalikkan kipasnya dengan pemutaran pergelangan tangan. Menggunakan ujung cabang kipas menotok telapak tangan kiri si berewok, sedangkan lengan kirinya sengaja ia gerakkan menangkis cengkeraman tangan kanan Ganya. Dukek, Ganya dapat menyelamatkan tangan kirinya yang tertotok. Akan tetapi dia sengaja mengadu lengan kanannya dengan lengan kiri lawan. Dua buah lengan yang sama kuat dan mengandung getaran tenaga sinkang bertemu, membuat keduanya terhuyung ke belakang. Ganya memandang terbelalak dan kaget. Sebaliknya, Hu Texan memandang kagum. Jarang ada orang yang dapat mengimbangi tenaga sinkangnya. Akan tetapi lawan ini agaknya tidak kalah kuat olehnya. Maka ia menerjang lagi dan terjadilah pertandingan yang amat dahsyat dan seru antara kedua orang gagah itu. Melihat betapa pemimpin mereka sudah bertanding, anak buah perampok itu berteriak dan maju menyerbu. Disambut oleh Cikan yang sudah mengambil senjata baru dan 6 orang temannya. Perang kecil terjadi dengan ramainya. Senjata tajam berdencingan bertemu lawan. Teriakan-teriakan dan maki-makian saling susul menyeling suara berdebuknya kaki mereka yang sedang bertanding mengadu nyawa. Maya berdiri memandang dengan kagum ke arah Hu Texan. Hebat memang penolongnya itu. Permainan kipasnya indah sekali dan gerakannya amat kuat. Akan tetapi ia menjadi gemas dan penasaran melihat betapa Kam Han Ki masih saja duduk di atas batu di bawah pohon seperti tadi. Malah kini pemuda itu menggigiti rumput yang dicabutnya dari dekat kakinya. Duduk menggigiti batang rumput sambil termenung dengan alis berkerut. Memang saat itu Han Ki kembali teringat akan kekasihnya, yang makin sering diingatnya setelah perjalanan mendekati kota raja. Kenapa engkau malah melamun saja? Maya yang tidak sabar lagi mendekati Han Ki, menegur dan mengguncang pundaknya. Lihat, Paman Hu Texan melawan seorang yang lihai sekali, sedangkan para Piausu dikeroyok banyak perampok. Han Ki seperti baru sadar dari alam mimpi.
Akan tetapi ia hanya menoleh ke kanan memandang pertandingan antara Hu Texan dan Ganya. Pada saat itu, seorang anggota perampok yang agaknya ingin membantu pemimpinnya dan menyerbu Texan dari belakang, kena disambar dadanya oleh ujung batang kipas sehingga perampok ini terbanting ke belakang, roboh dan merintih-rintih. Hu Chiangkun tidak akan kalah, kata Han Qi setelah memandang sebentar, lalu kembali menunduk menggigiti batang rumput. Memang di dalam hatinya pemuda ini merasa enggan untuk membantu para Piausu menghadapi perampok-perampok itu. Yang akan dirampok adalah benda-benda yang akan dijadikan barang sumbangan atas menikahnya Raja Yuchen dan Putri Song Hongkui, kekasihnya. Karena itu dia tidak peduli. Kalau mau dirampas para perampok barang-barang yang menyebalkan hatinya itu, biarlah. Kembali Maya mengguncang pundaknya. Han Qi, lihatlah. Para perampok hendak merampas gerobak. Han Qi menoleh dan benar saja. Kini sebagian daripada anak buah perampok ada yang mendekati gerobak berisi barang-barang berharga. Bahkan di antara mereka berkata nyaring sambil terkekeh, mari kita naikkan gadis itu ke atas kereta dan sekalian kita bawa pergi.